Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel kebanggaan, yaitu di channel Al-Imam Jos. Pada kesempatan kali ini akan saya bahas tentang asnaf zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Teman-teman rahmati Allah, ketika kita menerima zakat, entah itu zakat mal, zakat profesi, zakat pertanian, zakat peternakan dan sebagainya, kemana kita akan salurkan? Maka Allah sudah berikan petunjuknya kemana kita akan menyalurkannya, sebagaimana Allah tuangkan dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 60. Allah berfirman, A'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Allah berfirman dalam surat At-Taubah bahwasanya zakat itu untuk beberapa golongan orang. Yang pertama adalah lil fuqara, yaitu untuk orang-orang fakir. Siapakah orang-orang fakir ini? Yang dikatakan fakir adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal yang permanen, beserta tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Ini yang dikatakan orang fakir. Orang yang tidak mempunyai tempat tinggal yang permanen dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Artinya mereka itu seperti burung yang mau dimakan hari ini belum tentu bisa dimakan hari esok. Itulah orang-orang fakir. Adapun yang kedua adalah wal masakin, yaitu orang-orang miskin. Orang-orang miskin di sini adalah orang-orang yang mempunyai rumah atau tempat hunian yang permanen dan juga mempunyai pekerjaan yang tetap, tetapi kebutuhannya lebih besar daripada pendapatan yang ia dapatkan setiap harinya. Itulah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Misalkan penghasilannya setiap bulannya 1 juta, sedangkan kebutuhannya yang harus dia penuhi adalah 5 juta, maka ini adalah termasuk orang-orang yang miskin. Kemudian yang ketiga adalah amilin, yaitu amil, yaitu petugas amil atau orang-orang yang hidupnya, yang jiwanya, yang raganya, yang pikirannya dihabiskan untuk mengurusi zakat. Itu yang dikatakan amil. Bukan panitia zakat, tetapi orang yang benar-benar konsen, yang pikirannya, jiwanya, raganya, fisiknya ia habiskan untuk mengurusi masalah zakat. Itu yang dikatakan amil. Kemudian selanjutnya wal mu'allafati, yaitu mu'allaf, orang yang baru mendapatkan hidayah lalu dia masuk Islam, maka wajib ditopang secara perekonomiannya. Karena apa? Karena biasanya mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, ia banyak godaannya sehingga ia bisa kembali kepada keyakinan lamanya. Karenanya maka wajib para mu'alaf itu dibantu melalui dana zakat. Inilah tugas lembaga amil zakat sebenarnya. Nah, kemudian selanjutnya wafir riqabi, yaitu riqab atau budak. Budak ya. Kalau zaman dulu sebelum datangnya Islam itu budak itu ada. Tetapi setelah Allah mengutus Rasulullah, maka misi utama salah satunya adalah menghapuskan perbudakan di muka bumi ini. Maka untuk saat ini budak itu sudah tidak ada. Tetapi di zaman sebelum datangnya Islam, maka budak itu tidak lazim sekali untuk kita temukan di setiap rumah-rumah. Termasuk salah satunya adalah
sahabat Rasulullah sendiri, yaitu Bilal bin Rabah, yang awalnya seorang budak lalu dimerdekakan oleh sahabat Rasulullah Abu Bakar Siddiq. Nah, kemudian yang selanjutnya wal gharimin, itu orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang terlilit hutang. Bisa jadi awalnya dia kaya, kemudian dia bangkrut, terlilit hutang, lalu dia menjadi orang yang sangat tidak punya. Maka kewajiban lembaga zakat adalah untuk membantu mereka melunasi utang-utangnya dan sebagainya. Kemudian selanjutnya wa fi sabilillah, itu sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang berperang di jalan Allah. Kenapa mereka harus dibantu dengan dana zakat? Karena mereka rela meninggalkan keluarganya tanpa digaji, tanpa dibayar. Mereka rela meninggalkan keluarganya berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun demi menegakkan kalimatullah, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Mereka rela tidak dibayar. Jika menang mereka mendapatkan harta rampasan perang, yaitu ghanimah. Jika mereka gugur, maka mereka mendapatkan syahid di jalan Allah berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabnis sabil, wabnis sabil di sini adalah orang-orang para musafir, jadi berhak menerima zakat itu. Jadi ketika ada para musafir, ada orang peminta-minta, pengemis datang ke lembaga zakat atau ke rumah kita, maka boleh mereka diambilkan dari dana zakat yang kita miliki. Demikian tentang keterangan asnaf zakat, yaitu orang-orang berhak menerima zakat. Ada 8. Yang pertama adalah orang fakir, kedua orang miskin, ketiga amil, keempat mu'alaf, kelima adalah para budak, yang keenam orang yang bangkrut atau yang kelilit hutang, yang ketujuh adalah orang fi sabilillah, orang berjihad di jalan Allah, orang berperang di jalan Allah. Kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu para musafir yang mereka rela menempuh perjalanan jauh dalam rangka musafir atau mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tutup dengan ayatnya faridatan minallah, itulah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.